Halo, selamat datang di channel gua. eh ini udah hari kesekian WFH dan mungkin udah 1 minggu lah ya WFH, 1 minggu kerja dan rasanya ya sepi. Kita harus, tapi ya lebih banyak nggak enaknya sih. Kita di rumah juga nggak bisa kemana-mana, kita di rumah cuma kerja. Kalau bedanya tuh kalau di kantor kan, kalau misalkan kerjaan kita udah selesai, udah jeda gitu, kita bisa bisa ngobrol sama teman kantor gitu, bisa keliling tempat kerja kita di dalam satu lantai atau turun ke lantai yang lain, atau bisa ke kantin, bisa ngerokok. Gue sih nggak ngerokok ya, ya bisa ngerokok, teman-teman gue bisa temenin ngerokok, atau ya sekedar ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi kayak gitu sih. Jadi rutinitas kalau misalkan pekerjaan udah selesai. Sekarang WFH, kerjaan juga nggak terlalu banyak, mungkin orang juga ya nahan-nahan kerjaan kali ya. Gimana sih, kalau di kantor kita bisa lebih produktif gitu, ketemu orang langsung ngobrolin masalah kerjaan. Kalau sekarang pekerjaan satu udah selesai, mau ngomongin kerjaan yang kedua tapi orangnya nggak ada, nggak enak juga. Secara nggak langsung ngobrol by WhatsApp juga nggak enak gitu, jadi kayak kosong gitu kerjaan. Ngomongin soal wabah virus COVID-19, ini sih memang benar-benar wabah sih ya. Ini udah dicap sebagai pandemik oleh WHO, World Healthy Organization, eh, yang mana penyebarannya itu yang super duper cepat sekali gitu. Jadi kita bersentuhan tangan seperti ini dengan orang yang mengidap COVID-19 atau virus corona itu udah cukup untuk menularkan. Bahkan secara droplet gitu, dengan bersin batuknya kita mengeluarkan muncratan cairan itu, kalau kita berjarak kurang dari 1 meter terkena muncratan itu udah, ya tinggal tunggu waktu aja kita dinyatakan sebagai positif gitu. Cuma virus ini mematikan, yang berbahayanya itu mematikan. Dan eh, kita sebagai anak muda sih nggak terlalu jadi incaran si virus ini. Sebenarnya virus ini tuh mematikan, sangat mematikan untuk para orang tua berusia lanjut ya, akhir 40-an, 50-an ke atas. Itu udah, lu kena, lu positif COVID-19, ya banyak-banyak berdoa lah obatnya, karena sampai saat ini virus ini vaksinnya tuh belum ada. Tapi beberapa hari terakhir, minggu-minggu ini, COVID-19 ini dibilang udah ada beberapa kandidat yang akan menjadi obat si COVID-19 atau virus corona ini. Tapi sampai saat ini belum ada eh, press release resmi bahwa satu obat yang terbukti ampuh untuk pengobatan virus corona ini. Tapi kalau kita sebagai anak muda mempunyai sistem imun yang istilahnya lagi ada di level paling bagus, sistem imunnya usia 20-an itu udah, mudah-mudahan sih jangan sampai terjangkit. Pun kalau terjangkit, sistem imun kita tetap masih bisa fight, bisa ngelawan. Yang penting dari kita, tindakan preventifnya adalah tetap yang paling pertama itu menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh serta lingkungan. Ngomongin kebersihan tubuh dan lingkungan ya, kalau gue pribadi dari kondisi tubuh sih, sebenarnya sekarang nih lagi agak-agak gatal-gatal gitu, kayak mau batuk si tenggorokannya. Cuma ya mudah-mudahan sih ya, amit-amit nauzubillah min dzalik lah ya. Ini sih kayaknya biasa sih.
karena si anak gue si kembar itu kan emang lagi demam flu ketularan sih sebenarnya dari kakeknya sembuh, si kembar sakit, dan sekarang udah kayaknya karena gua kontak terus sama si kembar kayaknya akan nular ke gua, tapi gua sendiri sedang ngelawan bukan sakit tenggorokan, cuma gatal-gatal terus cenderung kayak gitu mau batuk kayak gitu. Nah, gue sendiri ngelawan kayak dengan minum ramuan jahe merah itu gue minum, terus kemarin kayak larutan cap kaki tiga kayak gitu, larutan penyegar seperti itu. Terus nanti sih rencananya mau coba jeruk nipis sih, itu andalan gue banget kalau misalkan batuk tuh, jeruk nipis dikasih kecap langsung tenggak taruh di sini tuh enak banget, taruh di tenggorokan tuh lega kayak ngebas gitu, suara ini pun udah ngebas karena mau batuk kan. Batuk bro sekarang tuh ada etikanya, heran gue juga batuk ada etikanya. Tapi sih dipikir-pikir ya benar juga sih gitu, karena kata droplet itu sebenarnya gue juga baru tahu kali ini. Kata droplet muncratan dari batuk kita, dari bersin kita ke orang-orang yang berada di dekat kita itu gue baru tahu sih sebenarnya. Jadi ketika kita droplet muncratannya itu bisa menularkan. Jadi seluruh masyarakat tuh berbondong-bondong nge-share etika batuk tuh seperti apa. Jadi kalau yang biasa kita kayak gitu, nah itu yang salah gitu. Karena apa? Ketika kita muncratannya ada di sini, dan setelahnya kita megang barang apapun, megang meja, megang gagang pintu, megang mungkin kalau di KRL kita megang handle-nya di atas seperti itu. Terus apapun yang biasa kita pegang, kita megang mouse, orang minjem komputer kita megang mouse, atau kita berjabat tangan sama orang lain, itu tertular gitu. Bahayanya di virus corona saat ini tuh ya seperti itu. Jadi orang paling basic adalah harus tahu etika batuk seperti apa. Kalau mereka sakit atau gejala kayak gue nih udah mulai batuk kayak, jadi etika batuk tuh lu kalau mau batuk harus kayak gitu. Jadi kenapa di sini? Karena bagian sini adalah yang paling jarang untuk orang terkena bersentuhan dari kita ya. Tapi kalau bagian sini itu orang gampang banget. Kita salaman, kita pegang barang-barang orang gitu, kita nyentuh orang, weh bro apa kabar, jebret, kena lo corona. Ya mudah-mudahan sih nggak ada virus corona di antara kita semua ya. Emang nih virus jahanam sih, sialan, bahaya bro. Gue sendiri berdampaknya tuh kayak, gue kan sebenarnya di sini mau resign ya di kantor yang sekarang di Pegaskom. Jadi di end of the day gitu, di saat-saat terakhir gue di Pegaskom tuh kayak nggak ada salam-salaman perpisahan kayak gitu. Harusnya sih nanti tanggal 31 Maret terakhir, tapi sayangnya ya sudahlah, kita sudah tahu kenapa kita ada di rumah, karena ini lebih baik dibanding kita ada di kantor untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk perpisahan gue ya paling gue japri by WA teman-teman gue yang ada di kantor. Tapi nanti sih niatnya kalau misalkan sudah selesai wabah ini sih gue akan main sih ke kantor Pegaskom. Mungkin dari
topik COVID-19 ini, WFH, ada bagusnya sih kita manfaatin ya biar dekat dengan keluarga gitu. Waktunya biasa kita habisin di luar berjam-jam, dari jam 8 sampai jam 5 kita pasti ada di kantor. Sampai rumah udah malam, udah tinggal main sejam setengah, terus anak-anak tidur. Tapi kalau sekarang sih bisa kita manfaatin lebih banyak lagi waktunya. Itu bahkan bisa ngerawat anak-anak yang sedang sakit kemarin. Ya, mudah-mudahan sih wabah cepat berlalu, kehidupan segera normal. Oke, sekian dulu topik kali ini. See you. Gua akan beralih ke topik yang lain. Jangan lupa, ini sekedar postingan iseng-iseng gua di YouTube. Nggak perlu background, nggak perlu opening. Cuma iseng-iseng ngisi kekosongan nih karena kerjaan juga udah habis. Istri juga belum pulang. Ya, selanjutnya gue mau bahas hal yang berbeda, masih di area WFH juga. See you.